Tadi juga Bapak menyinggung soal sistem yang selama ini menjadi kendala di KPK, Pak. Apa yang harusnya Dewas lakukan terkait konflik-konflik antara pimpinan dan Dewas, Pak? Sebagai Dewas tentu mengetahui tugas dan wewenang KPK. Bagaimana seandainya kita melakukan pengawasan, tidak mengetahui tugas dan wewenang, itu dari sanalah kita melihat sistemnya apa berjalan atau tidak. Itu aja kunci. Kemudian kita memperhatikan survei. Setiap instansi itu pasti ada survei. Apa masalah survei itu? Itulah menjadikan Monef. Monef terhadap ke depannya bagaimana? Perbaikannya bagaimana dari hasil Monef tersebut. Itulah yang perlu diperhatikan. Seorang pengawas tentu harus tahu tugas yang diawasi. Prinsipnya itu. Tanpa tahu tugas yang diawasi tidak mungkin kita melakukan pengawasan. Kita jalan di jalannya gelap. Kita sudah mengetahui tugas wewenang orang, tentu kita mengetahui mana celah-celah yang kemungkinan melakukan pengawasan. Itu aja. Pak, tadi Bapak berulang kali mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran etik di Dewas KPK itu tidak selalu harus diekspos ke publik. Nah, bagaimana publik bisa tahu ada perkara yang melibatkan pelanggaran etik di insan KPK kalau tidak diekspos, Pak? Pelanggaran itu kan macam-macam. Ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran. Terhadap pelanggaran berat wajib diekspos. Tujuannya itu adalah menjaga marwah. Itu ada prinsip. Ya. Tapi semasalah pelanggaran ringan, teguran, lisan, tertulis, bisa selesaikan secara baik, diperingatkan kesalahan. Tapi yang pelanggaran berat tidak mungkin dikesampingkan. Tapi kan tadi disinggung juga sama Pak Laude itu perkara-perkara ringan jadi rekam jejak bagi pimpinan KPK itu. Betul, perkara-perkara ringan, tapi itu kita perhatikan. Tetap kita catat pelanggaran itu supaya ke depan jangan terjadi lagi. Apa alasan publik tidak boleh tahu, Pak? Ada pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan insan, Pak? Boleh tahu, boleh publik boleh mengetahui itu. Boleh. Tapi kan nggak bisa diekspos, itu gimana? Bukan tidak bisa dia silakan dia ekspos, tapi ada yang bisa diselesaikan secara musyawarah, ada yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja, bukan berarti tidak boleh dipublikasikan, tidak. Ya. Cuman jenis-jenis pelanggaran itu kita lihat. Itu aja. Ya. Kalau secara sederhana penyelesaian dengan restoratif justice itu seperti apa, Pak? Misalnya kan ketika ada pelanggaran misalnya terhadap yang ringan, ya kita ingatkan supaya jangan terjadi lagi ke depan ini. Kemudian kita sering sosialisasi tentang kode etik. Jangan sekali-sekali kalau sosialisasi itu hanya sekali setahun. Kita harus sering mengingatkan tentang sosialisasi kode etik itu gimana, apa yang patut, apa yang tidak patut, mana dalam azas itu ada masalah integritas, ada masalah keadilan, ada masalah profesional, atau bentuk pelanggaran kan harus tahu. Kadang-kadang orang itu tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dan kode etik itu aja. Asal memang itu sudah ketentuan, sudah ada putusan MK itu dilaksanakan. Di pasal 37B itu memang sudah dihapus tentang hal itu. Kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pasal 37. Satu lagi, Pak, tadi Bapak juga menyinggung soal kalau pimpinan KPK selalu dipanggil Dewas nggak akan concern untuk memberantas korupsi. Caranya jika pimpinan KPK bermasalah, bagaimana cara diperiksa Dewas, Pak? Ya, makanya saya bilang jangan maksudnya tujuan KPK itu kan pemberantasan korupsi. Satu sisi dia disibukkan dengan persidangan, itu tidak bisa dielakkan. Maka oleh sebab itu kita harus koordinasi, harus sinergi ya antara KPK dengan Dewas itu aja. Ya. Maka kita pun saling koordinasi, saling mengingatkan sebagai Dewas. Kita ini kan bukan maksudnya orang dia harus di atas dia kita enggak. Kita harus sinergi yang berimbang antara kedua pihak. Ya. Kalau seperti itu saling apa seandainya berangkulan itu nikmat aja. Ya. Ya. Jangan sampai saling tarik menarik, tadi nggak mau ini. Yang akhirnya gimana? Siapa yang KPK sendiri.
kita menjaga marwah KPK. Salah satu fungsi strategis KPK itu menjaga marwah Dewas itu, menjaga marwah KPK. Pak tegas aja tadi kan dari Mukan Habis Pansel menyinggung masalah pernikahan Mbak Kiki ya, terus juga sebenarnya Bapak memperjelas tadi masalah integritas tadi ya. Terus mempertegas aja kalau Bapak jadi Dewas menjaga integritas tadi gimana, apalagi anak Bapak dan menantu Bapak public figure gitu. Tentu saya sebagai orang tua akan menegur seandainya hal-hal tertentu. Tapi Bapak sebagai mertua dari seorang public figure merasa terbebani nggak sih ini lagi daftar sebagai calon Dewas KPK gitu? Jadi Ya terbebani nggak atau tidak, gimana? saya sudah, ini maaf mas ya, saya sebagai ketua pengadilan tinggi biasa melakukan pengawasan. Ya, tugas pengadilan tinggi itu melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan yang ada di bawah. Ini bukan hanya sombong ya. Waktu kemarin penilaian kinerja Dirjen Pengadilan ini, pengadilan tinggi itu dapat juara 1 terhadap kinerja seluruh pengadilan tinggi, dapat 17 penghargaan. Itulah kuncinya tentang sinergi, koordinasi, dan saling mengingatkan. Itu aja kuncinya. Tapi kalau seandainya Pak bakal terjadi kayak kasus Mas Kaisang dengan Pak Jokowi, itu gimana? Cukup ya, Kalau dengan teman-teman. negara Terima kasih Pusat semuanya. politik.